Udah ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita di malam Kamis, kita jadwalnya live bersama Kang Lutfi. Kang Lutfi hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Kita udah libur setengah bulan ya, Mas Rogi? Kita sudah, kebetulan kita sudah hampir setengah bulan ya, lebih kita nggak live sama Kang Lutfi. Karena memang kesibukan beliau yang tidak bisa diganggu. Akhirnya mau tidak mau kita harus menunda sampai akhirnya kita dapat waktu sekarang, alhamdulillah. Kang Lutfi, hari ini kita sudah di penghujung tahun. Jadi ada pembahasan yang lumayan menarik untuk menjelang tahun berikutnya. Nah, tema kali ini Kang Lutfi kita pengen ngobrolin soal rizki atau apa ya, rizki lah ya. Jadi kalau kita lihat Kang Lutfi ini selain juga sebagai ketua kepala sekolah SMK, sudah karirnya sudah top, juga sebelumnya juga sebagai wakil rektor di STIT, juga kepala bagian di pesantrenan ya, di yayasan, ketua bidang di yayasan Buntut Pesantren Cirebon, dan pembimbing Pondok Al-Khiaroh Buntut Pesantren Cirebon juga, dan banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Pembina lain-lainnya itu banyak sekali nih kalau itu. Nah, kalau lihat dari karir, dari perjalanan Kang Lutfi sejauh ini, menurut saya ini sudah masuk ke fase yang sudah sukses lah ya kalau dibilang gitu. Nah, kira-kira bisa di-sharing nggak soal tema kita kali ini, soal rezeki ini? Rezeki ya? Ya. Saya buka ya, Mas ya? Ya, siap. Saya sudah pakai masker, cuman saya sempat copot tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian malam Kamis libur, kita ketemu lagi ya, Mas Rogi. Banyak yang merindukan kehadiran Kang Lutfi di sini. Jadi akhirnya bisa live lagi. Saya langsung saja ya, Mas ya. Siap. Tentang tentang rezeki. Rizki. Masalah rezeki itu merupakan salah satu masalah yang dirahasiakan sama Allah. Di samping kematian dan Jodoh ya. jodoh. Dan kita perlu tahu bahwa 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi, Allah itu sudah menciptakan rezeki, jodoh, dan mati kita. Wow. Takdir sudah diciptakan sama Allah 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Artinya sebegitu pentingnya masalah rezeki ini. Betul. Di samping masalah jodoh dan Kematian. Betul. Itu poin yang harus kita pahami. Itu yang pertama, Mas Fabi. Yang kedua, setelah Allah itu menurunkan rezeki, maka ada hukum kausalitas ya. Sebab akibat begitu Sebab ya. akibat. Artinya rezeki itu bisa nambah, rezeki itu bisa kurang, tergantung perbuatan kita. Oke. Rezeki seperti diciptakan dahulu, tapi ada sebab, ada kausalitasnya begitu ya. Jadi Allah itu menciptakan rezeki bagi semua makhluk hidup, pasti ya. Pasti. Selagi makhluk hidup itu masih hidup, maka rezeki itu masih ada. Kalau Allah itu sudah memberhentikan rezeki, berarti orang itu sudah mati. Makanya salah besar ketika ada sebuah bukan pepatah ya. Jadi salah besar ketika ada orang yang mengatakan bahwa rezeki saya sudah tidak ada, itu nggak mungkin. Berarti kamu sudah mati. Allah itu nggak mungkin memberhentikan rezeki. Kalau berhenti ya mati dia. Karena Allah menciptakan manusia itu lengkap begitu ya. Perlu dicatat Mas Fabi bahwa banyak sedikitnya rezeki itu tergantung kita. Oke. Bukan Allah ya. Tugas Allah hanya satu, menurunkan rezeki. Adapun penyebab banyak atau tidaknya, kita yang berbuat. Oke, ini kadang-kadang salah persepsi. Kadang-kadang orang pikir kekayaan atau kesuksesan orang, tidak suksesnya orang ada, itu. Bang. Ini kopi. Bang Mas. Siap, terima kasih. Wah, terima kasih Bang Nas. Barangkali ada teman-teman yang mau nyumbang kopi ya. Kopi Iya. ya. Kemarin ada ada yang nyumbang kopi, alhamdulillah sudah dikasih kopinya. Kayaknya masih duduknya biji, jadi harus digiling dulu. Itu repot kalau begitu. Nanti proses dulu. Nah, tadi kalau sudah diciptakan rezeki, tapi orang banyak atau sedikitnya tergantung orangnya. Nah, yang jadi masalah pertama, bagaimana cara rezeki itu banyak dan apa yang menyebabkan rezeki itu malah sedikit. Dalam ilmu ulumul Quran ada istilah
mafhum mukhalafah ya. Oke. Ketika ada naik, ada turun, ada senyum, ada cemberut, Ada ada pasang-pasangannya benci, gitu ya. ada rindu, gitu kan. Betul. Begitupun tentang rezeki, ada yang menyebabkan banyak, ada yang menyebabkan sedikit. Kita yang bahas yang mana dulu nih? Ya sedikit dulu. Nanti yang banyak biar penasaran. Atau yang banyak dulu. Artinya yang Terserah bikin kamu sendiri. sedikit apa yang bikin banyak? Yang bikin sedikit dulu. Biar orang penasaran gimana. Kenapa? Apa yang bikin banyak gitu. Oh iya. Boleh kan begitu ya? Boleh. Oke, siap. Eh, Pahit-pahitin dulu Kang Lutfi. saya mau Saya mau menjelaskan sebab musabab rezeki itu menjadi sedikit yang dia biasa dilakukan sama orang. Orang itu biasa melakukan tanpa disadari bahwa yang dia lakukan itu adalah penyebab dari rezeki itu macet. Oke. Itu sering kita lakukan Sering. kadang-kadang. Oke, Yakin catat sering. teman-teman. Kalau misalnya begini, kalau misalnya orang itu suka ninggalin sholat, maklum lah. Sudah terlihat lah ya. Udah begitu ya. terlihat, orang ninggalin sholat rezekinya nggak ada pasti. Tapi ada yang nggak sadar. Ada orang yang Tidak bersedekah. mukul suka mukul. orang, itu kan udah umum. Iya, Harus iya. sedikit. Ya. Tapi saya mau jelaskan beberapa hal yang biasa dilakukan oleh orang dan tanpa dia sadari hal tersebut menyebabkan rezeki itu sedikit. Dan pengaruhnya lumayan besar. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. bahkan. Hadisnya ada. Sahih Bukhari Muslim. Ini kalau misal orang nggak sedekah, orang nggak bantu orang lain, menyakiti orang lain, wajar bisa kelihatan. Wajar. Tapi ini nih yang bikin penasaran. Apa yang membuat Pertama, kita? kita itu sering ya, kadang-kadang mencela situasi, mencela cuaca. Mencela cuaca. Ya. Artinya, Hujan bahaya priben sih. sering musim hujan Sering nih. nggak, terus, Atau Itu misalnya yang senyum panas biasanya ini nih. nggak hujan-hujan itu namanya mencela apa? Mencela cuaca. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang mencela cuaca, maka otomatis Allah akan menyedikitkan rezeki orang itu. Ya Allah, tidak sadar ya. Nggak sadar bener kan? Tidak sadar ya. Iki udan bae priben. Iya kan? Iya, Bagi petani kadang-kadang iki panas bae priben. Itu hal yang paling dibenci sama Rasulullah ketika umatnya mencela cuaca. Bener kan? Soalnya pernah ada ceritanya begini abang-abang. Ya. Suatu hari ada sahabat itu ngadu pada Rasulullah, ya Rasul, ini rezeki saya kok sedikit banget. Apa sebabnya? Gitu? Iya, terus apa sebabnya? Kata Kanjeng Nabi, kamu tuh gara-gara mencela angin kamu katanya. Mencela angin. Padahal anginnya sakit hati apa enggak nggak tahu deh. Iki angin muter-muter baik mene baik kan, Iya, ya kan? iya. Iki angin gitu kan. Apalagi di Bundat kan ada musim angin ya di bulan Iya, apa sih namanya tuh? Agustus, angin kumbang. Angin kumbang, ya. Agustus, September, Oktober ada kan, Bang? Biasanya anginnya angin begitu tuh. Angin kumbang kan. Nah itu jangan sekali-kali bilang bahwa ini angin gede pisan aja loh. Jangan sekali-kali. Ngerti nggak Bang Jenny? Kalau kalian itu mencela angin, maka Allah akan memutus tali rantai daripada rezeki itu. Karena kita pikir angin tidak punya urusan dengan kita apa segala macam. Itu contoh kecil. Bisa dikiaskan ke masalah yang lain. Oke. Contoh misalnya. Kok misalnya ya? Misalnya. Contoh misalnya. Oh iya. Misalnya begini. Misalnya ada orang penjual Nissan, batu Nissan, terus dia itu kedengaran nggak? Kedengaran. Ada orang yang menjual Nissan, ya kan? Terus dia itu, aduh Nissan saya nggak laku-laku lah, ngomong mati. Wah ini rezekinya potong sama Allah langsung. Makanya dalam kitab itu diterangkan salah satu pekerjaan punten yang halal tapi nggak berkah itu adalah penjual batu nisan. Oke. Karena mengharapkan orang mati baru Ya. dia dapat rezeki gitu. Ya, itu pertama ya, Mas. Oke. Jadi Mencela cuaca. cuaca. Mencela sesuatu yang harusnya kita nggak boleh komentarin Iya, lah. kalau nggak boleh misalnya celah. ada banjir terus ke banjir be pribadi Iya. misalnya sampai Iya, ngomong iya, gitu. Allah akan memutus rezekinya. Mungkin kalau banjir iya banjir ya bisa ya. Ya, itu yang pertama. Ya, pertama. Yang Cuaca. kedua, itu hal-hal yang biasa dilakukan oleh kita. Ngerumpi, Gibah. ghibah. Kalau Ingat ya, Bang? Iya. Sekarang gibah nggak Ingat punya ya? perempuan, laki-laki juga Ghibah itu menyebabkan rezeki itu akan nangpet. Memang dalam Islam itu sudah dijelaskan ghibah mana yang diperbolehkan dan ghibah mana yang diharamkan. Tapi 97% itu besar ghibah itu banget. dilarang. Oke. Contohnya begini, misalnya kita lagi lagi ngobrol nih ya, ada Iya, Bang Jenny, Bang Nas, terus Bang Bayan ngobrol, terus ada
apa namanya Irma lewat gitu misalnya. Irma lewat terus dia bilang Irmanya ketawa tuh. terus dia bilang, "Wih, Irma itu orangnya begini loh. Dia itu orangnya malas loh." Itu kan ngerumpi ya. Iya. Itu Allah memberhentikan rezekinya pada hari itu. Ingat Bang ya, nggak kerasa kan Bang? Nah itu, jadi hal-hal yang biasa kita lakukan dan tanpa disadari, Bisa apa namanya, menghambat bisa menghambat. rezeki Yang kita. ketiga Bang, yang ketiga ya. Ini buat alumni nih, memutus silaturahim dengan gurunya. Hadisnya ada Bang, Mas Fabi. Memutus tali silaturahim itu akan menghilangkan apa namanya Jalan rezeki. Makanya saya heran ketika ada alumni ditanya, kamu kenapa nggak kesini-sini belum ada rezeki? Itu jawaban yang bodoh itu menurut saya. Justru dengan silaturahim dia itu akan terbuka rezekinya. Ya. Makanya begini, makanya ketika ada manusia yang rezekinya itu sedikit, ngerti kan? Rezekinya itu nggak lancar, atau kerja sudah maksimal tapi rezekinya masih kecil, itu katakan Kanjeng Nabi ya. Itu siapa tahu mereka itu melanggar hal-hal yang sepele-sepele tadi. sepele-sepele tadi, Kelihatannya sehingga sepele ya. rezekinya terhenti gitu, ngerti nggak? Kamu kerja 24 jam, cuma dapat 10.000. Itu tanda tanya besar itu, kenapa 10.000? Oh ternyata kamu ngomongin orang di kantor. Oh ternyata kamu apa namanya Mencela cuaca misalnya. Yang tadinya 100.000 itu akan dipotong 90.000. Jadi 10.000. Ya hati-hati ya Bang ya. Itu. Tapi pembahasan rezeki dalam konteks inilah ada rezeki yang maksudnya materi. Artinya rezeki kan banyak sekali ya kalau Banyak. Nah kali ini yang sedang materi dibicarakan itu materi ya, rezeki. Lagi enak-enaknya mati. Itu udah jadi puntung berarti. Lumayan. Oh udah lumayan nggak apa-apa. Masih 500. Kalau itu saya nggak berani nyeruput sebelum Kang Lutfi nyeruput. Ya udah, seruput dulu. Yuk, kita nyeruput. Gimana cara nyeruput kemarin tuh Kang Lutfi? Kayak orang Belanda. Yuk. Paham ya Bang ya? Itu rezeki. Ya. Dan masih banyak hal lain yang menyebabkan rezeki itu terhambat. Tapi justru menurut saya Ini baru 3 hal loh yang Bang. sepele Saya itu. mau nerangin 10 loh sebenarnya, Mas. iya nggak apa-apa mungkin sebagai menyadarkan kita bahwa hal sepele bahkan bisa menghambat rezeki kita. Yang ketiga, yang keempat ya. Kebanyakan tidur. Ya Kebanyakan sekarang tidur. kaum rebahan itu mulai banyak sekarang ya marak ya kaum rebahan ya. Oh iya. Kebanyakan tidur di sini itu adalah ketika dia tidur, ketika dia bangun lebih baik dari tidur hari itu, maka rezeki hari itu akan dihilangkan sama Allah. Oke. Ngerti nggak Mas Faya? Jadi di hari itu, dia itu bangunnya lebih baik daripada tidur, dan dia maksain tidur, rezekinya potong sama Allah. Ini abang-abang santri ini biasanya. Iya. Padahal aktivitas yang mereka lakukan bisa banyak sekali. Abang-abang santri kan memakai hadis ini ya, tidurnya orang, Iya. tidurnya ini kan ibadah. Orangnya iya. Ini hadis tapi diadukan sama santri bahaya. Iya, itu andalan biasanya. Makanya bagi para alumni yang tidak ada niatan silaturahim sama gurunya pasti hakul yakin. Tapi beberapa kasus memang begitu kalau kadang-kadang dia ngerasa nggak nyaman, nggak enak kalau tidak bawa apa-apa ke. Itu salahnya. Itu salahnya justru. Salahnya dikira gurunya materialistis. Pengen hadiah, pengen apa namanya? Pengen oleh-oleh enggak. Seorang guru di pesantren manapun yang dibutuhkan bukan itu, tapi apa? Pengakuan dari muridnya itu lebih tinggi daripada segalanya. Kan bukan begitu. Betul. Bahkan ada alumni yang sudah puluhan tahun masih melakukan silaturahmi sampai detik ini ya Kang Lutfi ya. Soalnya gini. Luar biasa. Soalnya Nabi Muhammad itu pernah pagi-pagi itu, ya Bang. Pagi-pagi pulang dari masjid, ternyata mendapati Siti Fatimah tidur. Itu langsung dibangunin. Ya Fatimah bangun. Rezeki sekarang tuh rezeki itu adanya di pagi hari, bangun, jangan tidur aja. Iya, dulu masih Itu kaum rebahan membuktikan ada. bahwa ya itu membuktikan kalau bangun tidur pagi banyak rezeki. Kalau misalnya memperbanyak tidur maka akan dipotong. Oh itu yang bilang kalau pagi tidak bangun tuh rezekinya dipatok ayam gitu maksudnya. Ya itu orang-orang Jawa Tengah tuh. Iya orang Jawa Tengah ya. Orang Jawa Tengah kan ya Iya. punya Apa sih istilah begitu ya. Kalau misal pagi-pagi itu tidur ya nanti rezekinya dipatok ayam. Oke. Tapi yang sederhana itu kalau ini kan lagi musim hujan nih. Iya. Orang pasti banyak mengeluh soal hujan karena aktivitasnya kan terhambat. Itu juga harus
dibatasin berarti ngobrol. Dibatasi ya bang ya, jangan sering mencela suasana. Menggibah cuaca itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Udah gibahnya nggak bagus, gibahnya cuaca pula gitu ya, nggak bagus juga. Oke, yang kelima. Apa tadi tuh? Lupa saya. Yang keempat itu tadi tidak boleh banyak tidur. Iya. Terus? Yang kelima? Yang kelima itu nggak nurut sama orang tua. Oke. Kalau nggak nurut, misalnya kamu belajar itu sepele ya. Jadi tidak cepat apa namanya bergerak merespon suruhan orang tua, itu yang menyebabkan orang rezekinya dipotong. Kalau disuruh nggak mau jelas itu. Kalau disuruh nggak mau, misalnya disuruh sholat nggak mau jelas. Ya? Tapi kalau tidak cepat merespon suruhan orang tua, itu yang menyebabkan rezeki itu dipotong. Jadi gini ya mas, kalau orang itu ada dua. Ada orang yang merasa bahwa rezeki ini atas kerja dia. Iya. Ya, saya dapat uang, ini hasil jerih payah dia. Ini yang bahaya ini. Dalam Al-Quran. Sepintas benar, tapi secara keseluruhan salah. Karena jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang jenis ini, maka hidupnya tidak akan tenang. Jadi yang paling baik itu menjadi orang yang kedua. Apa itu? Orang yang meyakini bahwa rezeki itu dari Tuhan, dan Tuhan memberikan tenaga untuk bekerja dan mencari rezeki itu. Tapi rezeki dari Tuhan gitu, dari Allah ya. Jadi ada bentuk pengakuan terhadap Tuhan gitu. Ada bentuk pengakuan bahwa ini dari Allah gitu tuh. Iya. Adapun rezeki ini kita dapat atas kerjaan kita. Iya. Itu. Tapi kalau misalnya meyakini bahwa rezeki itu dari kerja keras kita, dalam Al-Quran dijelaskan orang itu tidak akan tenang hidupnya. Tapi di satu sisi bekerja keras baik ya Kang Lutfi. Tapi menyertai doa, menyertakan Tuhan dalam pekerjaan juga jauh lebih baik gitu ya. Jadi tadi yang di awal tuh Bang ya, yang penting itu bahwa Allah itu menciptakan rezekinya orang itu 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit, bumi dan seisinya. Jadi sebelum ada bumi, sebelum ada langit, Allah sudah menciptakan takdir bagi makhluknya. Wow. Artinya begitu pentingnya. Nyerepet dulu, nyerepet lagi. Kayak orang Belanda dong. Ini gelasnya juga gelas Belanda, ngomong-ngomong. Enak ya hujan-hujan sambil gini ya. Dinikmatin aja hujannya ya kalau itu ya. Dinikmati aja, jangan mencela hujan. Iya. Aduh, hari ini sudah celah hujan belum? Kalau hari ini nggak kehujanan. Oke, itu yang kelima. Itu mau langsung kita bahas sesuatu yang bisa membuka jalan rezeki kita atau masih bahas dulu? Kalau saya sih berharap biar bahas. Kita yang ini aja, yang 5 itu terus di yang cara-cara. Cara untuk membuka jalan rezeki kita. Nah, kebetulan kita sudah masuk di akhir tahun. Di penghujung tahun biasanya orang tuh banyak berdoa supaya rezekinya di tahun depan tuh lancar kan. Nah, kira-kira pesan apa nih? Ada nggak tips-tipsnya untuk kita supaya rezeki itu terbuka atau lebih mudah lah begitu kira-kira? Kalau yang kita pahami selama ini, terutama bagi kaum santri dan kaum Islam, Islam tradisional, faktor sholat duha itu merupakan faktor yang sangat besar. Orang itu akan mendapatkan rezeki besar. Duha itu ya. Cuman masalahnya, yang jadi masalah, orang itu nggak tahu cara praktek sholat duha. Ya, itu yang jadi masalah itu. Yang saya akan bahas itu cara sholat duhanya. Kalau sholat duha udah jelas ya. Jadi kalau sholat subuh itu kan ada sholat qobliyahnya aja ya, tidak ada ba'diyahnya kan. Nah itu pertama, Rasulullah itu paling suka sama orang yang sholat qobliyah subuh. Yaitu tadi yang Siti Fatimah lagi tidur sampai dibangunkan, karena suruh sholat qobliyah subuh. Oh, itu menjelang subuh. Kalau kita dibangunnya pagi. Tapi yang paling bagus lagi begini, Mbak abang-abang, Allah itu menentukan rezeki itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu emas. Waktu emas ya. Terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu waktu emas. Perak menjelang emas, itu waktu duha. Waktu duha. Dan jadi masalah itu, orang taunya bahwa sholat duha, tapi dia nggak tahu cara praktek sholat duhanya. Kadang-kadang setelah Al-Fatihah dia asal baca surat, nggak bisa dong. Kan ada surat-surat yang memang lebih baik dibaca ketika duha. Nih, biasanya.
Ya, kita sholat 2 rakaat itu kalau waktu duha itu waktu dari jam 8 sampai jam 11. Ya. Jam 8 sampai jam 11. Itu kalau pakai waktu. Tapi kalau pakai matahari itu naik sampai matahari itu sebelum tengah-tengah. Sebelum puncak ya? Ya udah gampangannya 8 sampai 18 kita sholat. 8 sampai 11. Ya, sholat. Terus rakaat pertama yang dibaca adalah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha ala. Itu dua surat itu dibaca. Jadi kita boleh baca surat Al-Fatihah terus tabat boleh. Kita habis Fatihah terus nggak baca surat boleh. Iya. Cuman kalau pengen mendapatkan rezeki yang banyak itu surat pertama adalah wadduha, surat yang kedua adalah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Itu. Nah ini kelihatannya sepela. Ngopi dulu, seruput lagi. Ngomong sepele kok sepela. Mau selanjutnya nih kita. Kayaknya ini mati ya Bang Nas. Ini yang sebelah sini mati nggak Bang? Hidup. Enggak, mati coba lihat tuh. Ya apal ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya mati deh di sebelah kanan. Hidup. Hah? Hidup. Sama sekuan gue ku. Apa nih kok? Yang di saya tuh nyala bener. Itu aja sih Mas Fabi. Iya, sholat duha. Sholat Luar duha biasa pengaruhnya ya. Iya, sholat duha itu jam 8 sampai jam 11 siang ya. Surat pertama tadi apa? Wadduha, sholat kedua ya itulah. Jadi sholat itu di antara jam 8 sampai jam 11 begitu ya. Itu yang biasa orang faham. Dan saya yakin di duha ini semua orang faham. Yang jadi salah itu mereka beranggapan dengan sholat duha dia rezekinya akan banyak. Itu juga kurang bagus. Akhirnya dengan ikhtiar sholat duha, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak. Itu yang paling bagus. Setelah itu keluar kerja. Sehingga gitu ya? orang itu akan malas gitu tuh, ya kan? Kalau orang udah tidur kan malas, ya kan? Sebaik-baiknya orang adalah orang tidur. Tapi tidur itu kalah dengan orang duduk. Dan orang duduk kalah dengan orang berdiri. Dan orang berdiri itu akan kalah dengan orang yang berjalan. Kata Harun Ar-Rasyid nih, ini camkan ya. Ketika kamu tidur, maka duduklah. Ketika kamu duduk, maka bangunlah. Ketika kamu bangun, maka berjalanlah. Ketika kamu berjalan, kamu akan mendapatkan rezeki dari Allah. Buktikan aja kamu tidur pondok, tangi, terus jalan, bilang dulu rana pentil pelem ya di jemput berarti gue rezekinya pelem berarti. Tengah gitu. Jadi rezekinya dapat pelem. Gitu. Ya, tapi betul itu Mas Fabi, itu betul. Apa namanya? Itu kata mutiara dari Harun Ar-Rasyid benar itu. Tapi rezeki itu harus dirasakan ya kalau Lutfi ya. Rezeki itu nggak selamanya harus berbentuk materi saja. Pelem tadi kan juga kan bentuknya rezeki. Jadi setelah sholat duha jangan langsung tidur. Biasanya orang sholat duha nungguin rezeki tidur lagi dia. Gitu kan. Harusnya bangun ya keluar aja jalan gitu ya. Oke, itu yang pertama sholat duha mungkin. Sholat duha tadi itu yang biasa dipahami. Yang kedua adalah sering tersenyum sama orang. Sering senyum sama orang itu ini kan hal-hal sepele ya. Sepele. Ya. Kalau saya ngomong puasa paham. Iya. Orang puasa itu rezekinya banyak paham. Iya kan? Yang kedua adalah apa tadi? Senyum sama orang. Awas ya, senyum, nyerenges, nyengir itu beda. Kalau senyum itu masih sopan lah. Iya, sopan. Nah, Nabi Muhammad senyum. Kalau nyerenges, nyengir itu udah agak lebar tuh. Kalau nyerenges sudah begini. Bedanya ya. Itu sering tersenyum. Iya. Ketika manusia itu tersenyum, maka Allah itu akan memberikan rezeki. Yang ketiga ini penting juga. Kamu punya niat pengen haji. Unik kan? Unik. Ini belum nih, mungkin kalau misalnya senyum mungkin ada beberapa yang tahu ya. Ada yang tahu. Tapi niat pengen haji. Kamu punya niat, kamu haji suatu saat, maka Allah akan menambah rezekinya. Oh.
Menarik kan? Tapi jangan Banyak- udah saya- niat ba- aja dulu gitu ya. Saya yakin anak santri juga udah niatin haji, tapi tidak untuk tujuan mencari rezeki ini. Artinya tidak tahu dampaknya gitu. Oke. Anak santri juga saya yakin, kamu pengen haji nggak ya? Pengen. Oh, iya, iya. Tapi dampak pengen haji itu akan menambah rezeki, saya yakin nggak tahu anak santri. Makanya abang-abang perlu tahu nih, mbak-mbak, bahwa dengan niat kamu haji, kapan saja hajinya sih, ya kan? Atau nanti mau Kapan-kapan aja, Iya, iya. walaupun misalnya mau haji sampai laut, kapalnya nepluk, pokoknya itu sih risiko apa Iya, jadi. iya, iya. Mau meninggal dulu tuh Maka terserah. Allah akan menambah apanya Bang Nas? Dan menambah rezekinya. Ya. Iya, iya, iya. Jadi sering tersenyum, punya niat pengen haji dan bukan Punya pengen niat iya. pengen haji, ya. Dan bukan pengen niat pengen haji aja, umroh pun di situ. Haji dan umroh. Karena jelas dalam hadis disebutkan bahwa ketika orang itu haji dan umroh, ini hadisnya bukan pengen, tapi ketika orang haji dan umroh, maka Allah itu akan melampangkan rezekinya. Rezekinya. Nah, akhirnya ulama itu menafsiri, memaknai hadis ini itu bukan orang yang haji saja, tapi punya rencana haji pun Kerentek pengen haji gitu ya. kerentek pengen haji, maka rezeki akan kamu banyak. Ayo bismillah sekarang. Ayo Bang Jeni. Kamu pengen haji nggak Bang Jeni? Ah, ngomong-ngomong. Sini contoh satu. Bang Jeni. Sini Bang, Bang. Sini Bang Jeni. Sini. Saya pengen haji. Ya, ambil oli rezeki akeh sini Bang. Ini salah satu santri senior sini. Niat pengen haji nih. Jadi kayaknya belum punya ya. niat pengen haji Niat nih. pengen haji. Karena Allah Ta'ala. Sini, depan sini. Depan, maju lagi. Hop. Nah, lihat ke sana, sok. Saya pengen haji mending haji ya. di Makkah, Mekah kondijen. Arab Saudi. Arab Saudi ku Bang Di. Udah. Insya Allah rezekinya besok banyak. Amin. Bang Bayan satunya. Bang Saya Bayan. pengen tahu besok dapat apa, saya pengen tahu ya. Buktikan saja, tapi Bang Jeni harus bener yakin ya. Mintanya ya. Coba Bang Bayan satunya. Biar nyisirin oncomnya Coba. tambah main. Ini Bang. Siapa tahu dapat rezeki dari mana Anda kan Ya. kamu nggak tahu. Coba Bang, sini. Saya pengen haji ya Allah gitu. Sini. Sok. Maju lagi. Ya. Op. 1, 2, 3. Saya pengen haji. Ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Berarti Ah, akan ya. datang. Besok Ya. nambah rezekinya. Besok. Amin. Bisa begitu ya, sakti. Ya. Aduh, awas. Ya. Oh, jadi niat pengen haji. Antik ya. Wow. Itu mungkin baru bagi teman-teman ya, dengar niat pengen haji itu bisa membuka. Bahkan dari Imam Ghazali itu mengatakan kalau ada orang yang sudah niat haji dan dia mati di antara niat dan haji itu, maka dia akan mati syahid. Istimewanya. Ngerti nggak? Luar biasa. Ya. Dengar ini Bang. Kalau misalnya Bang Jeni tadi niat haji, lalu dia itu mati setelah niat haji, mata syahidan. Orang itu akan mati syahid. Insya Allah itu sudah ada hadisnya ya. Perbenjan, sugi mati tah. Hati-hati nanti kalau ada pohon hindarin dulu, kan belum haji. Takutnya tiba-tiba jatuh kan kita nggak tahu ya. Oke, setelah niat pengen haji, kira-kira ada lagi nggak nih? Ya banyak Bang. Bang Mas. Luar biasa banyak ya? Banyak banget. Puluhan lah. Puluhan. Bahkan dalam keterangan ulama yang hidup pada salafus soleh ya, 852 itu pengarang siapa ya? Abu Ahmad Al-Qaidi siapa itu? Itu di sana dijelaskan dosa-dosa yang menghambat. Oh, sampai ditulis. Wah, harusnya ditulis nih. Ya, ada sebuah kitab Iya. yang menurunkan dosa-dosa yang menghambat rezeki. Dosa-dosanya bukan dosa-dosa besar. Jadi kadang-kadang dosanya nggak kita kita yakini itu sebuah dosa biasa, tapi ternyata sebuah dosa. Dosanya Contohnya nggak tadi begitu ngomongin besar. orang Iya, nggak iya. terasa ngomongin orang atau Menghibah cuaca gitu. Menghina cuaca, awas ya, jangan sekali-kali menghina cuaca. Iya. Kalau menghina cuaca Punya hati juga mungkin ya. itu juga punya hati. Iya, makanya dia selalu turun hujan, nangis gitu ya. Iya. Ada pertanyaan dulu Bang barangkali. Oke, siapa tahu kita Sambil lewat cek saya, ya. Bang. Dibuka dulu aja pertanyaannya. Ini kenapa jadi ngobrol di sini? Mas Rizza mau OTX sini, katanya biar mau nonton langsung katanya.
Assalamualaikum Abi Lutfi, ini si Hafid. Ini Bang PI, Alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi saya nggak putus-putus sama guru-guru di Al Khiyaroh. Semoga beliau sehat-sehat semua. Jadi gini ya, Bang, kalau yang namanya silaturahim itu punya makna dua. Ya. Ingat-ingat nih. Silaturahim itu punya makna dua. Pertama adalah silaturahmi fisik, fisik. Yang kedua adalah silaturahmi non fisik. Kalau yang fisik itu alumninya ke sini datang, sowan. Itu fisik, itu lebih baik. Tapi ketika si alumni tidak bisa datang ke sini, maka kita cukup bersilaturahmi dengan non fisik yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Mengirimkan Fatihah buat guru-gurunya. Itu adalah sebuah silaturahim. Ya. Jadi ketika ada alumni yang mendoakan atau mengirimkan Fatihah buat gurunya di pondok, buat gurunya di sekolah, tanpa disadari dia itu adalah silaturahmi. Sama, rezekinya besar dia, tapi nilai bobotnya jelas lebih kecil dari silaturahmi fisik. Itu ada di kitabnya keterangan. Jadi ada kriterianya ya, ada tahapan-tahapan. Iya, ada. Tapi ada yang menarik soal sedekah, kan ada bilang kalau sedekah itu akan dibalas 10 kali lipatnya gitu. Sebetulnya penjelasan kadang-kadang orang sembang 1.000, mereka tunggu nih seminggu kemudian nggak balik nih 10 kali lipat gitu. Kalau itu jelas ya, hadisnya banyak. Justru yang menarik itu membantu memberikan solusi sama orang yang lagi punya masalah. Itu akan mendatangkan rezeki juga. Itu sampai seorang pemikir dari Amerika itu meneliti hadis itu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu lagi melenguk aja ya, nggak senyum, merengut aja terus ditanya, kamu ngapain? Ini saya lagi habis dimarahin sama Pak Kiai. Udah kamu gini aja, memberikan solusi. Itu akan akan mendatangkan rezeki. Jadi memberikan solusi sama teman yang mempunyai masalah itu juga akan menarik rezeki. Menarik ya. Nah itu kalian. Jadi sumber pendapatan rezeki itu banyak. Sebaliknya yang menghalangi rezeki itu sedikit juga banyak. Dan saya yakin sama-sama nggak terasa. Imbang ya. Imbang. Kan sistemnya mafhum mukhalafah kalau dalam istilah itu. Silaturahim. Pasti ada pengimbangnya gitu ya. Silaturahim itu memperbanyak rezeki ya. Berarti kalau tidak silaturahim menyedikitkan rezeki. Menghambat datangnya rezeki. Bangun pagi itu mendatangkan rezeki, bangunnya siang itu menghambat rezeki. Iya, menghambat rezeki. Ada teman kamu punya masalah, kamu kasih solusi, itu mendatangkan rezeki. Ada teman kamu punya masalah, terus kamu malah diweden-wedeni. Menghambat rezeki itu ya. Ayo dibotak. Itu malah menghambat rezeki. Jadi ada hal menarik di sini. Ketika ada perkara yang bisa menarik rezeki tanpa disadari, sebaliknya pun akan kayak misal cuaca alhamdulillah, bersyukur hujan ini berkah gitu ya. Karena banjir ya Allah, banjir. Indah sekali banjir. Itu berarti rezekinya banyak. Iya. Misalnya ada petir jeger, terus kamu bilang, "Gledek, aku teman, rezekinya terpotong itu." Tapi kalau ada petir geder, wah so indahnya Mas, indahnya dunia gitu. Ya itu akan menambah rezeki ya. Jadi kebalikannya aja Mas. Kebalikan aja ya. Merengut ya bisa, cemberut bisa menghambat rezeki. Cemberut bisa menghambat rezeki. Tadi kan senyum ya. Yang nggak punya niat haji berarti bisa. Nggak punya niat naik haji sama sekali. Jadi gitu. sesuatu itu pasti ada kebalikannya. Gampang nggak mudah. Tapi soal yang tadi 10 kali lipat itu dalam pengertian sesungguhnya, dalam hitungan matematika, memang dibalas akan 10 kali lipat langsung atau memang itu hanya sebuah kiasan saja? Kalau yang namanya doa itu kan nggak langsung dikabul ya, Bang Abba ya. Nggak langsung dikabul. Seorang Nabi Musa. Seorang Nabi Musa. Seneng kalau saya Kang Lutfi sudah memulai cerita nih. Seneng dengerinnya soalnya. Seorang Nabi Musa itu berdoa. Nabi Musa itu mendapatkan julukan siapa? Kalimullah kan. Orang yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Itu ketika berdoa sekarang itu 40 sampai 50 tahun kemudian baru dikabul. Wow. Itu Nabi Musa. Nabi Musa. Setelah di cross check apa yang menyebabkan Nabi Musa itu tidak ada faktornya ya? Ada faktornya karena Nabi Musa itu merasa orang yang paling hebat di umatnya. Allah nggak suka. Agak sedikit angkuh, punya sifat pending kata Allah. Oh iya. Musa jangan di-proof dulu. Terdewek tuh, aja dilunakan. Iya, pending dulu ya. Belum masih ACC. Bahasanya kepala sekolah sama dosen harus repot nih. Kepala sekolah kan ACC. Iya, ACC ya. Jadi pending dulu ya waktu itu karena ada sifat angkuh, sombong. Ada sifat sombong sama umat Nabi Musa kan pernah bilang bahwa
siapa orang di umat saya yang lebih hebat daripada saya, ya kan? Iya. Nah, itu karena itu Allah itu mempending rezekinya, mempending doanya. Ya, ya, ya. Nah, tentang satu dibalas dengan 10, itu yang dibesarkan itu adalah rasa iman, kepercayaan. Oke. Ya, rasa iman. Artinya begini, ketika kita sering memberi, logikanya kan hilang barang kita Iya, itu, iya. ya kan? Maka Allah akan mengganti itu secara akal sehat nggak masuk akal, tapi secara nurani dan keimanan, keyakinan, maka Itu juga ada semacam Akan apa mendatangkan rezeki. cara mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa rezeki itu akan dibalas oleh Tuhan, dia diberikan oleh Tuhan dengan apa yang kita berikan gitu ya. ya, kalau rezeki banyak ya. Tadi nggak bahas masalah rezeki sehat, rezeki apa itu. Iya, udah ini terlalu rezeki lebar. seorang materi Iya, begitu materi. ya. Oke, oke, oke. Tapi ada ceritanya juga kisah Nabi Ibrahim soal menyambut tamu. Dengan tamu itu ada hubungannya dengan rezeki, Kang Lutfi. Iya. Kayak misal kita seneng tamu datang, kan kita itu malas banget nyambut tamu kan Kang Lutfi. Sebetulnya ada hubungannya dengan rezeki. Kalau tamu itu mendatangkan rezeki yang pertama, yang kedua itu sihir-sihir atau binatang-binatang yang membahayakan Bisa yang dalam membahayakan. rumah itu akan hilang. Dengan menyambut tamu dengan Iya. Jadi ketika ada rumah kamu kena santet misalnya, ya kan? Dan di hari yang sama, ini pembahasannya Kak Haris nih sebenarnya, Iya, cuman iya. nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. karena saya kaitkan dengan Ini tidak teknis. Ini kan agak normatif lah ya. ketika misalnya di hari Minggu rumah kamu disantet dan kebetulan di hari Minggu itu kamu ada tamu, maka santetnya tidak akan masuk. Wow. Oke. Segala sesuatu niat jeleknya orang, tapi kalau ada tamu di dalam rumah kamu, maka niat jelek itu akan hilang. Bahkan binatang-binatang yang ada di rumah kamu, yang kamu nggak tahu ada ular di pojok, di loteng, Ternyata itu ada singa di akan rumah keluar gitu. seiring dengan tamu itu Oke. akan pulang. Saya ceritain ini, saya punya Nah, ceritanya. ceritanya kita sebenarnya Ini spontan memancing nih, Kang ada Lutfi, ceritanya. memancing Kang Lutfi untuk bercerita Iya. sebenarnya. Dulu tuh ada seorang istri, yang komplain terus sama suaminya. Jadi suaminya itu tiap malam itu ngundang teman-temannya. Ah. Oh, wow, Ini sering terjadi kadang-kadang. Iya. Ya, terus lanjut Sering kan? nih, seru nih. Ngundang temen-temennya, suruh hubungan, Datang, iya, suruh hubungan. hubungan gitu. Tiap malam, sehingga istrinya itu nggak bisa tidur, sehingga lapor pada Rasulullah. Iya, iya, iya. Ya Rasul, saya mau lapor, saya kecewa sama suami saya. Apa? Suami saya tiap malam ngajak temen-temennya ke rumah. Wah, rame terus rumah berisik gitu ya. Ini kan menarik ya. Menarik, menarik. Apa kata Kanjeng Nabi? Minggu besok saya mau main ke rumah kamu. Oke. Malah nambah tamu gitu ya. Minggu besok Oke. saya mau main ke rumah kamu. Lalu di hari Minggu, tok gitu kan. Datang bener. Datang. Suaminya yang buka melihat Kanjeng Nabi itu luar biasa. Jimbul. Orang Luar biasa ya. temennya sendiri aja dihormatinya luar Apalagi biasa. Nabi. Apalagi Rasulullah. Wow. Luar biasa. Anu lah, marhaban Iya, ya Rasulullah. Pokoknya disuguhi apa sih ngorai itu. Terus istri kamu mana? Kata Kanjeng Nabi. Itu di dalam dipanggil. Mene, nok, anak Kanjeng Nabi. Istrinya yang datang ke Rasulullah ya seneng. Iya, Rasulullah bukan temennya kan. Kalau misalnya yang datang temennya Iya, iya. Beda lagi. iya. Terus akhirnya Rasulullah itu sejam 2 jam di rumah itu. Lalu Rasulullah itu pulang. Nah pas di pintu Rasulullah itu manggil istrinya. Manggil istri tadi itu. Mana istri kamu? Nanti saya akan keluar dari rumah ini dan istri kamu suruh melihat apa yang akan terjadi. Oke, apa ini yang akan terjadi ya? Lalu Rasulullah itu melangkah 10 meter, itu ular kala jengking yang ada di rumah itu mengikuti Kanjeng Nabi. Oh. Ngerti nggak? Ya, 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 ya. Artinya apa? Ketika tamu itu keluar dari rumah kamu, tanpa disadari, menarik hal-hal hitam, menarik hal-hal yang Negatif. merusakkan kamu, itu akan selamat. Paham ya Bang Jeni ya? Makanya kalau ada tamu disambut, apalagi tamu itu Istimewa ya. istimewa seperti guru kamu. Gitu. Oke. Ngopi dulu. Ya, ya, ya. Ternyata nggak cuma mendatangkan rezeki, tapi juga menarik hal-hal yang negatif dalam Iya. rumah untuk keluar. Tamu itu luar biasa. Tamu. Bahkan kan ceritanya Nabi Ibrahim itu punya banyak sekali pintu di Ya, rumahnya. untuk Nabi menyambut Ibrahim tamu. itu rumahnya begini. Nah, Pengen kan, tahu ya? Nah, mancing cerita soalnya. Soalnya kalau kamu cerita itu enak dengerinnya. Saya kan ceritanya. Storyteller. Jadi ibu saya tuh seneng banget kalau dengerin kalau Lutfi cerita. Rumah Nabi Ibrahim tuh begini posisinya. Itu pintunya itu bentuknya kotak. Dan setiap sudut, setiap kotak itu ada pintunya. Dan pintunya itu besar.
Jadi sini bahkan kalau digabung itu antar pintu dan rumah itu besaran pintunya. Kalau digabung ya. Oke. Jadi antara tembok rumah Nabi Luasnya Ibrahim, itu lebih besar ya, pintunya. rumah tembok Nabi Ibrahim dengan pintu 4 Nabi Ibrahim kalau digabung itu luasan pintunya. Wow. Jadi kenapa Nabi Ibrahim itu membuat rumah semacam itu? Karena Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Rasul yang paling suka memuliakan tamunya. Jadi tamu itu boleh masuk dari arah kanan, arah kiri, arah barat, arah selatan, utara, dan selatan. Silakan. Gitu. Artinya tidak pernah menolak tamu, bahkan bikinin pintu sebanyak mungkin Ya. untuk kedatangan tamu dari arah manapun. Iya. Wow. Itu diantara Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Di samping mengeluarkan hal negatif juga mendatangkan rezeki ya Kang Lutfi ya. Nah ini apa nih ngobrol di sini nih? Ada pertanyaan barangkali Mas Wadi? Ini ada, tadi itu sempat saya lihat. Jadi teman-teman punya niat haji ya. Tapi kelakuannya pokoknya niat be haji. Ya kan? Betul. Ada yang nggak senyum di sini? Senyum. Senyum semua. Awas, kalau nyerenges malah mengurangi rezeki. Kalau nggak ada lanjut. Assalamualaikum Mbak Widya. Ini luar biasa nih penonton setia Mbak Widya ini ya. Mbak Widya tuh Mbak Widya Tinur. Selalu hadir di setiap live terutama Mbak Widya. di Mbak Widya Tinur. Assalamualaikum Pak Kiai, saya baru mulai usaha dagang. Apa yang harus saya lakukan agar lancar? Terima kasih. Saya alumni Az-Zahidi Kiai Haji Anwaruddin. Ki Anwaruddin itu paman saya ya. Iya. Adiknya bapak saya. Kita biasa manggilnya engkong. Usaha dagang. Rasulullah itu mengatakan bahwa Allah itu menurunkan rezekinya hampir sepertiganya itu kepada dagang. Ya. Memang dagang itu adalah usaha yang paling penuh dengan keberkahan. Sampai Rasulullah itu bilang begitu. Karena Rasulullah kan seorang pedagang juga ya, saudagar ya. Makanya ketika ada orang yang kerjanya dagang tanpa disadari itu pekerjaan yang paling disukai sama Kanjeng Nabi. Bahkan Siti Khadijah juga pedagang, Nabi juga berhampir Tapi ada beberapa pekerjaan yang tidak disukai sama Kanjeng Nabi. Ya nantilah itu pembahas nanti ya. Oke. Takut ada yang kesinggung. Tapi kira-kira apa yang perlu dilakukan ketika sedang berdagang itu poin yang paling penting untuk dilakukan? Ora et labora ora. Apa itu? Sebelum dagang malamnya bekerja, malamnya berdoa, ora. Ya kan? Paginya bekerja Malamnya dan berdoa. malamnya berdoa lagi. Makanya ketika ada istilah ora et labora, saya tambahin ora et labora ora, itu yang paling bagus. Ora, Berdoa, bekerja dan berdoa. Oh, Berdoa yang nanti malam itu buat besok pagi. besok semoga kerjaannya banyak yang laris. Oke. Siangnya adalah bekerja, malamnya berdoa lagi semoga pekerjaan yang telah dikerjakan tadi siang itu mendapatkan berkah. Itu adalah orang. Tapi kalau dipikir-pikir kan Lutfi, dari tadi yang pembahasan dari awal kita itu sebenarnya sambung menyambung sebenarnya. Dari malam berdoa, kemudian pagi bangun subuh, sholat subuh, terus kemudian duha, terus akhirnya melanjut berdagang, banyak senyum, banyak gitu ya sebenarnya ada hubungannya sama semua ya. Iya, Dan jadi jangan lupa niat satu rangkaian mata rantai. kegiatan ya. Jangan lupa Mbak Widya niat untuk haji. Udah kalau sudah haji luar biasa. Jangan mencerca cuaca. Jangan mencerca cuaca. Kecuali pedagang ini sekarang lagi musim Kanjeng hujan ya. Nabi itu bilang sekali lagi, Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa mencerca cuaca itu dapat menghambat jalan rezeki. Terbukti tadi ini barangkali yang baru gabung kan. Iya, baru gabung. Jadi ada sahabat yang rezekinya seret, lalu matur pada Rasulullah, lalu Rasulullah kamu mencerca angin. Wow. Anginku gede pisan itu jangan. Mungkin dari secara lahir Makanya kelihatannya kalau misalnya ada badai topan, Allah ademe, itu rezekinya banyak. Allah, Iya. AC gratis. Tapi Wah. setelah itu lewat yang itu dia. Nah setelah rumah kamu pada hilang gentengnya, baru kamu beresin lagi. Iki anginku gede temen gitu. Ya paling kayak gitu aja lah ya. Iya. Kenapa? Ada Sahru _Fuadi. Wah ini Sahru. Punten Bi. Jika kita melakukan ibadah dengan mengharapkan rezeki, bukankah kualitas ibadah tersebut akan turun karena tidak semata-mata karena Allah? Apa gimana Bi? Wah luar biasa nih pertanyaan. Gimana tadi? Kalau ibadah kita cuma pengen dapat rezekinya saja, itu kan kualitas ibadah kita menurun. Apakah itu baik atau tidak sebetulnya? Jadi yang paling bagus itu gini, ibadah itu tetap buat Allah ya. Ibadah Allah itu buat Allah. Tapi ketika ibadah itu bukan apa namanya, Diniatkan bukan diniatkan kepada Allah, itu akan menurunkan Kualitas ibadah. kualitasnya.
Bahkan tidak akan mendapatkan pahala dari sholat itu sendiri. Contoh gini, Bang Jenny punya pacar. Ya, Iya, nggak punya aja nih. ini Punya? nggak tahu nih siapa ini pacarnya. Oh. Tahun depan nikah katanya. Mungkin gitu. Bang Jenny itu punya pacar. Ya. Terus ada mertuanya datang, terus dia tuh sholat, Oke. sholat karena pengen dilihat sama mertuanya. Tapi dia itu melaksanakan rukun-rukun sholat, rukun-rukun sholat Ya. gitu tuh, rukun sholat. Sah kelihatannya ya sholatnya. sah dia secara Kan rukunnya fikih, terpenuhi gitu ya. secara ilmu fikih dia sah. Ya. Tapi secara pahala ya tidak akan mendapatkan pahala. Kanjeng Nabi sendiri kan yang paling nggak suka ketika ada orang yang sholat, tapi dalam sholatnya dia mempunyai pikiran yang macam-macam, bener kan? Sulit itu, yang namanya khusyuk itu sulit. Khusyuk itu ciri-cirinya, nih. Nah, ini lumayan Ciri-ciri juga. khusyuk itu ciri-cirinya. Kamu kalau sholat itu jangan menghitung jumlah rakaat kamu. Ya. Selagi kamu ingat itu rakaat kamu, ini rakaat kedua, ketiga itu kamu nggak khusyuk namanya. Susah nggak? Susah ya. Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kamu ngitung nggak rakaat kamu? Kalau masih ngitung berarti. Kalau masih ngitung berarti kamu belum khusyuk. Tapi kalau lupa tapi mikirin yang lain juga nggak khusus juga ya sih. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, khusyuk itu bukan masuk rukunnya sholat. rukun ya. Karena sulit sekali luar biasa. Sulit. Tapi dalam madhab Hanafi, khusyuk itu rukunnya sholat. Repot banget ya. Mendefinisikan khusyuk aja agak sulit ya. Atau misalnya batasan khusyuk itu ketika kamu sholat, ada orang lewat di depannya, kamu masih ngelihat, berarti kamu nggak khusyuk. Oh. Kamu lagi sholat, Allah Akbar, Seperti ceritanya Sayyidina Umar itu ya. Allah Akbar, terus ada orang lewat, terus kamu malah kamunya gini gitu mata. Wah, itu. Itu di luar bukan Iya. enggak. Ya. Ya pokoknya kamu sholat, ada orang lewat, nggak kelihatan orangnya, itu khusyuk. Makanya susah sekali. Nah, Susah ya? nah Rasulullah itu sering ngetes sahabatnya kan. Ini sholatnya khusyuk nggak? Makanya ketika sholat, tapi dia itu berharap ada imbalan yang lain, sebenarnya kurang baik. Tingkat ibadahnya juga kurang baik. Iya. Imam Nabi Muhammad pernah bilang begini kan, ayo siapa sholat yang paling khusyuk, saya akan kasih kasih sorban hijau, ya kan? Terus berlomba kan, berlomba. Itu Imam Sayyidina Ali kan pas rakaat kedua itu berpikiran, wah ini jangan-jangan saya ini yang paling khusyuk nih, saya dapat sorban nih, saya dapat sorban nih. Pas salam menghadap kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, kamu nggak sah, kamu kalah karena kamu di rakaat kedua punya pikiran kamu menang dapat sorban. Ini contoh bahwa ketika ibadah tapi diniatkan kepada yang lain, itu bisa menghilangkan nilai ibadah itu sendiri gitu. Makanya udah sholat, nanti setelah sholat kamu baru berdoa. Udah berdoa aja. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah pasti akan diterima. Walaupun memang secara manusia kan memang sulit menghindari ya pikiran-pikiran ketika sholat, tapi diusahakan setiap kali sholat harus khusyuk lah gitu ya, Kang Lutfi ya. Walaupun tidak membatalkan sholat tapi penting sekali itu. Iya. Nah, Kang mau dari Putri_Hanania. Kang mau bertanya apa saja yang menghambat rezeki. Oh, nanti dicek aja di YouTube-nya ya, karena tadi pembahasan sudah lewat. Nanti bisa diulang lagi nonton di YouTube-nya saja. Mbak Putri_Hanania. Atau Udah, Kang Lutfi mau nggak apa-apa deh, nggak sedikit apa aja sekalian ya. Sekarang boleh. Jadi yang menghambat rezeki itu adalah jangan mencerca cuaca. Jangan mencerca cuaca. Lagi hujan jangan Lagi hujan terus ngomong ini hujan aja. Ini banjir, ada angin kok ini angin. Astagfirullahaladzim ya kita ya. Terus yang kedua tadi jangan ngomongin orang. Terus niat Haji. itu sih ya. Tidak niat untuk haji otomatis kan Iya. Tidak cepat melaksanakan perintah orang tua. tidak cepat melaksanakan perintah orang tua ini penting banget nih Mas Wabi. Orang Jadi tua kalau kayak orang lempar-lemparan tahu, apa dulu gitu ya. Bunyai misalnya sama Bayan, ya nanti oncomnya disisiri, Bayannya pelengang. Itu menghambat rezeki itu. Iya. Secara tidak sadar begitu ya. Iya. Iya. Itu juga teman-teman harus dicatat. Sering senyum, jarang senyum sama orang. Sering cemberut itu dihilangin tuh supaya rezekinya lancar ya kalau Iya. gitu ya. Begitu Mbak Putri_Hanania. Ini ada Kutagara Store. Wah, ini yang punya Kutagara Store nih. Assalamualaikum, punten Pak Kiai. Alhamdulillah saya sudah daftar haji. Apa saja yang mesti saya persiapkan Pak Kiai?
Ya, beli oleh-oleh. Kalau bisa sih oleh-olehnya beli di sini aja. Di Tanah Abang banyak. Tanah Abang aja lebih Udah, murah. kalau lebih kita gampang. udah daftar haji ya kita tinggal pasrah. Pasrah. Ya, tawakal. Artinya kalau suatu hari dijadikan berangkat haji itu sebuah anugerah. Iya. Tapi kalau misalnya naudzubillah ya, Ada hambatan. ada atau hambatan, kendala. ada halangan yang menyebabkan abang ini nggak haji, berarti itu adalah suatu ujian. Yang mana insya Allah di dalamnya terdapat hikmah yang akan lebih baik lagi. Dan itu jangan dicerca itu ya. Jangan Jangan dicerca. dicaci ya. Hujannya tidak boleh apalagi soal Iya. ini ya. Ya, di samping beli oleh-oleh ya. Beli oleh-oleh. Ketel, Sedekah soalnya. ketel apa udah disiapin. Ya. Jubah boleh lah jubah. Bangku Tagara nih, Tagara Store. Jadi Duduknya nggak nyaman banget kayaknya. ya, Kependekan ini mas. nanti kita beli kursi yang lebih tinggi lagi. Ya, teman-teman dia ini request kan kita beli yang tinggi lagi. Kang Lutfi. Ini ada yang kelewat nih kayaknya. Maghrobi. Oh, ini Robi tah. Underscore 26. Amin. Allahumma amin. Mas Mugia, Mas. Oh, ini lagi jawab yang komen-komenan di situ ternyata. Aduh, ada aja nih. Terus Ini rame nih pada diskusi di dalam kayaknya. kalau tidak ada lagi saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, boleh. Sambil cerita sambil dilanjut Kang Lutfi. Tadi sampai di mana tuh pembahasannya? Sampai menarik rezeki ya. Menarik rezeki ya. Menarik rezeki itu sering senyum. Ada niat untuk haji, Ada niat untuk haji dan cepat melaksanakan melaksanakan perintah orang tua. Jangan sering ngomongin orang. Makanya MUI kan kemarin mengharamkan acara check and recheck karena dianggap ghibah. Karena dianggap ghibah. Iya. Secara tidak langsung. Tapi ada nggak sih Kang Lutfi amalan-amalan tertentu atau doa-doa tertentu yang Banyak. Udah saya nggak perlu ngomong satu dua banyak. nanti langsung DM aja katanya. Boleh. Langsung DM minta doanya Asal langsung. maharnya Nah, pas. itu yang maharnya yang pas. Karena rezekinya tarik banyak banget nanti. Maharnya gampang. Apa itu? Ayam cemani. Oh, gitu Ada ya. ayam cemani. Siap. Kalau enggak kalau rezekinya dapat 1% lah. Gitu. Ini ada Muammar underscore 2710. Punten ajeng tangled. Kalau kita sudah melakukan semua hal untuk mendatangkan rezeki yang tadi dijelaskan dan ternyata rezekinya dirasa masih seret, apakah memang itu sudah takdir yang sudah takdir yang susah dirubah? Wak. Nggak mungkin. Enggak mungkin ya? Nggak mungkin terhambat. Iya. Ketika wak, Itu WK gitu. ketika kita sudah menjalankan semua penarik rezeki, bahasa kasarnya begitu, dan menghindari hal-hal yang Menutup menyebabkan nggak mungkin, udah nggak mungkin. Cek lagi gitu ya? Cek lagi, nggak mungkin terhambat. Kalau misalnya masih dia itu merasa kecil, berarti sifat orang manusianya yang besar, ya kan, tidak puas gitu. Oh, ya itu juga yang kadang-kadang sering lupa dari kita. Kita sudah punya dapat banyak rezeki, Iya. ternyata tapi kita kurang bersyukur, akhirnya kita merasa kurang terus. Jadi bagian rezeki juga harus dilibatkan di sana ya, tidak boleh ngerasa mungkin saja kamu dapat 100.000 hari ini, yang lain paling dapat 1.000 yang lebih, itu juga harus disyukuri juga. Nggak mungkin. Jadi besarnya kita itu belum tentu kecilnya orang lain, gitu. Atau sebaliknya lah. Salah satu penarik rezeki itu adalah mengagumi ciptaan Tuhan. Ini Itu unik juga lagi nih. diantaranya tuh ya. Ini unik lagi nih, unik. Mengagumi ciptaan Allah, mengagumi ya. Subhanallah, luar biasa. Misalnya ada cowok ganteng banget. Oh, oke. Itu ciptaan Tuhan juga ya, harus Terus dia itu bilang Allah subhanallah gitu kan. Iya. Itu dia akan mendapatkan rezeki. Berarti kalau misalnya laki-laki ngeliat perempuan, wah subhanallah, Iya, betul. cantiknya gitu. Ya. Dan ya di sini maksudnya ayat-ayat kauniyah ya. Ayat-ayat kauniyah yang kemarin sudah saya jelaskan. Misalnya kamu ke gunung melihat Pemandangan. memuji gunung sebagai ciptaan yang luar biasa. Jadi yang sering-sering memuji ciptaan Tuhan itu akan menarik rezeki. Misalnya ada pohon apa namanya janda bolong misalnya. Oh ini kok bisa bolong, bagus sekali. Oh gitu bisa ya. bolong, ini bagus. Iya, Oh iya, tapi iya. juga janda misalnya. Itu tapi bukan gibah itu ya? Bukan lagi Itu lagi mengagumi itu ini ya. bagus, masya Allah janda bolong ini bagus. Nah itu tanpa disadari dia akan menarik rezeki. Oh. Tapi semuanya disandarkan pada Allah semata.
Kalau tadi yang menutup rezeki itu menghibah cuaca, menghibah ciptaan Allah, sekarang mengagumi bahkan menarik. Mengagumi bahkan. Betul. Pokoknya ada kebalikannya aja gampang. Pokoknya dalam pembahasan malam ini yang perlu digarisbawahi adalah hal-hal yang kita biasa lakukan tanpa disadari itu menghalangi rezeki kamu. Kamu disuruh bunyai, ke Pak Kiai, telat itu rezekinya. Jangan salah loh bestelnya. Secara itu. tidak sadar ya ternyata Iya. begitu ya. Kalau misalnya nggak sholat, ya karuan. Iya. Nggak puasa, rezekinya seret, ya karuan. Ya kan? Membentak orang tua, ya karuan. Tapi kan halnya sepele ya, cuman menarik gitu. Menarik. Orang tua nyuruh kamunya santai, rezeki. Harusnya Isma berudat langsung lari. Jadi kamu suasananya kalau suasananya begini nih, kalau ada punya gitu. Ya kan? Jadi kamu aktingnya begini kalau ada Siap, kalau satu. ada Kifarid tuh. Begini. Bayan dia. Oh. Nasya. Oh, wow, rezekinya itu kamu nembuk-nembuk itu. Ya. Tapi harus digaris Paling bawahi Kiai juga. Faridnya ini Apa tuh? heran ini. Iki si Bayan soak ki bocah. Mungkin itu. Atau belum dipanggil udah nyamperin dulu. Iya, tahu-tahu dia Kiai. Ajeng undang dulu. Apa ban? Ajeng ini balik kula boten wah ini. Luar biasa, Over itu Over ya. Tapi harus dicatat kalau yang tadi tuh. Jadi Allah itu memang menciptakan rezeki bahkan 50 tahun sebelum menciptakan langit Allah dan bumi. menciptakan rezekinya manusia 50.000 tahun 50.000 sebelum tahun. Allah itu menciptakan dunia, langit dan seisinya. Seisinya. Catat itu. Oh, artinya apa? Besar dan kecilnya rezeki itu tergantung apa yang kita lakukan. Allah kita tidak tahu Allah itu besar atau enggak ya. Memberi rezekinya. Iya, sama dia besar, sama dia kecil, sama dia sedang, tidak ada yang tahu. Dan yang membuat besar, yang membuat kecil, yang membuat ada, yang membuat lancar, banyak, ya makhluknya itu sendiri. Dengan cara apa ya? Dengan tadi yang udah saya sebutin. Jangan mencerca ini. Ya, ya. Tapi ada yang bicara soal takdir Kang Lutfi katanya. Rezeki itu juga bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari atau sulit untuk dirubah. Tadi yang Bang Muammar bilang katanya bahwa apapun yang sudah kita lakukan memang ketentuannya sudah begitu. Ya, Apa bagaimana kalau menyikapi gini, takdir manusia yang ya selalu macam-macam ya. Ulama sendiri terbagi ya? menjadi beberapa golongan. Ya Imam Syafi'i sendiri kan begitu ya. Rezeki itu nggak mungkin hadir. Ya udah sering tahu lah ceritanya. Rezeki itu tidak mungkin ada kalau kita tidak berusaha. Imam Malik walaupun kita tidak berusaha, rezeki itu pasti ada. Artinya kalaupun tidur aja pun sebenarnya ada aja rezeki. rezekinya. Itu Cuman Imam persoalan besar dan kecilnya ini yang berbeda mungkin ya. Oke. Jadi jangan memasrahkan sepenuhnya rezeki. Kalau kita pengen rezeki besar ya apa yang kita lakukan saat ini begitu ya. Saya lanjut nggak nih? Lanjut dong, Menarik lanjut. banget nih. Cuman bagi orang yang udah punya istri sebenarnya. Ya untuk memotivasi kita supaya punya istri, yang perempuan supaya punya suami kali ya. Ya. Salah satu yang mencari rezeki, menarik rezeki itu adalah sering memuji apapun masakan dari istri. Top. Asin. Ya. Gini. Misalnya jadi pura-pura seneng. Ah. Jadi misalnya ada istri masak terus kasinan terus kamu bilang subhanallah. Iya kan? Nikmat. Iya, nikmatnya padahal dalam arti kayak laut singen dia. Ya, Itulah ya, kan. ya. Makanya jadi menghormati istri. Memuliakan istri ya. Memuliakan Walaupun istri, makanannya nggak enak. Ya, Kayak cerita Kanjeng Nabi itu ya. ya itu kan. Iya waktu itu kita ngobrol tuh soal Aisyah itu. garam itu ya. Ya, itu. Ya banyak banget. Oh, kalau saya itu. Tapi ada yang bilang banyak anak banyak rezeki kalau itu. Nah sebetulnya setiap anak itu pasti ya dikasih rezeki. Tapi apakah memang itu ada booster tambahan rezeki yang Jadi Allah gini berikan ya, ke setiap anak? ini perlu dipahami. Allah menciptakan anak satu, Yes. Ya. 100.000 kan? Betul. Misalnya nih, Satu rezeki anak 100.000. satu 100.000. Ya. Allah menciptakan anak lagi buat kamu, punya anak dua. Itu nggak mungkin ngambil dari 100 yang ini. Pasti akan 100.000 yang lain. Ada proposal baru turun, Ada cair proposal lagi ya. baru yang turun. Cair. Punya anak lagi 3, Cair lagi maka tuh. Allah akan mencairkan rezeki yang 100 buat anak yang ketiga. Jadi kok namanya proposal, mentang-mentang saya kepala sekolah jadi. Iya. Jadi cair Nah, gitu ya. Makanya banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya logikanya masuk. Secara hitung-hitungan matematik masuk. Cuman maksudnya apakah Punya anak satu dia punya uang 100.000, Oke. punya anak 3 dia punya uang 100.000. Allah tidak mungkin mengambil rezeki yang 100 dari anak yang pertama. Catat. Oke.
Jadi jangan khawatir ketika anak itu lahir tidak ada rezekinya. Selagi manusia itu hidup, selama itu pula Allah akan memberikan rezeki. Ya. Ya kita kan sering disuruh sama Rasulullah kan, lihatlah binatang, ayam ya kan, tidak punya akal tapi urip ngul dinaik kan. Nggak kerja, nggak apa. Nggak kerja, nggak sekolah, nggak kuliah, nggak apa itu ayam. Ada nggak sarjana hukum ayam blorok lah, ayam blorok sarjana hukum? Nggak ada. Atau ya jago Bangkok SH apa namanya MPD lah. Misalnya jago abang MPDI nggak punya gelar, nggak punya kerja, nggak anaknya banyak, tapi tiap hari makan. Ya. Ya karena bersyukur ya. Nggak Tapi binatang yang paling bagus, itu kucing. Kucing, saya pernah melihara kucing. Bagus. Kucing. Karena Allah itu memberikan kelebihan pada kucing, Bang. Jadi dia itu kalau tidur nggak pernah pules. Ya. Kucing itu kalau tidur nggak pernah pules. Iya. Tidur bangun lagi. Tidur bangun sok aja. Iya. Itu Allah yang mengatur sebenarnya. Oh, memang sudah diciptakan dengan cara tidurnya begitu, begitu ya? Jadi ya sebaik-baiknya orang itu tidurnya kan, ya tidurnya itu jangan terlalu pulas gitu. Nah kucing itu kalau tidur itu buntutnya ngolat-ngalet nggak? Ngolat-ngalet ya. Apa yang menyebabkan ngolat-ngalet? Allah Ngolat-ngalet sedang tuh begini-gini memberikan tuh ya? Ngolat-ngalet tuh, ya masa mau kayak ini nih. Iya begitulah, bergerak-gerak. Ketika kucing itu ngolat-ngoletkan buntutnya, Menggoyang-goyangkan. maka Allah lagi memberikan kelebihan pada kucing itu untuk menjaga anak-anaknya. Itu kelebihan kucing. Makanya Rasulullah tuh binatang kesayangannya kan kucing, karena memang istimewa. Wow. Kalau kata orang Jawa, kucing itu matinya 7 kali, Bang, Mas. Iya, punya nyawanya 7 ya. Itu binatang sekali lagi jadi binatang yang nggak sekolah. Tapi menyayangi binatang juga diantara yang bisa mendatangkan rezeki juga. Iya, Ya? makanya banyak. Banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang kucing itu kan memang banyak di sekeliling kita, di sekitar kita juga ya. Nah, itu pernah ada kejadian sahabat. Cuman bukan di zaman Nabi kalau nggak salah. Itu tiap hari, ini perbuatan tabiin tapi perlu ditiru. Itu tiap hari, Bang. Dia itu pagi-pagi itu masak-masakan. Yang setengahnya buat keluarganya, yang setengahnya itu ditaruh di luar rumahnya. Itu air sama masakannya ditaruh di luar. Terus ditanya, kamu kok tiap hari begitu? Buat siapa gitu ya? Buat siapa? Buat kucing-kucing yang lewat, yang membutuhkan air itu. Luar biasa itu. Ditiru nggak? Usah angel, angel kamu sih. Terus makanan kucing dilus-lus paling cukup. Iya, jangan disakitin aja. Kamu aja belum makan, gue kucing pribadi. Tapi yang paling bagus ya begitu. Ya. Tapi dengan menyayangi kucing juga udah luar biasa. Ya, saya cat lover, saya pencinta kucing. Cuman kemarin terakhir kucingnya sudah Ya, kalau Mas Fabi punya kucing, kucingnya bagus. Enggak ada, kan Molly satu lagi. Bukan kucing-kucing yang nyebelin kan. Ya. Kucing Kadang-kadang kucing nyebelin. oren. Iya. Kalau Allahu Akbar, itu si kucing ngomong kenen terus di meja makan punya tilakan ya. Dia tahu tuh kita lagi sholat. Iya. Bakal ngomong batal gitu kan. Akhirnya dia ngambil makanannya itu di meja makannya itu pas lagi takbir. Hebatnya tuh. Allahu Akbar, kucingnya ngomong enggak. Salam lu nggak ngerti. Udah, ada lagi Mas? Iya. Oh nih. Yang di Sumbangan kopi. Kang Lutfi belum jawab-jawab nih semua. Nah, kita fokus ke sini aja nih, kayak banyak nih. Ini dari Al-Khiyaro Buntet. Setunggil mali bi punten ini dari Sahru. Kalau ada orang yang berusaha dengan mengandalkan dukun penglaris seperti ngepet, apakah yang dihasilkan itu termasuk rezeki dari Allah? Rezeki dari Allah, cuman jalannya nggak baik. Tidak berkah gitu ya. Dalam kaidah usul fikih itu diterangkan apa itu al-amru bisyai wal amru biwasailihi, apa itu ya? Lupa. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari proses jalannya. Kalau jalan yang dengan cara haram, maka uangnya pun menjadi haram. Misalnya Bang Nas itu ngerampok tapi uangnya buat orang lain, itu Robin Hood misalnya. Ya. Yaitu karena caranya dengan jalan haram, maka uangnya pun haram. Ya itu juga begitu. Misalnya dengan babi ngepet, dan dengan babi, ya memang dari Allah ya. Allah menurunkan rezeki, cuman cara kamunya. Caranya yang salah. Maka haram jadi haram juga. Yang mengharamkan kan makhluknya. Kalau rezekinya sih benar. Ketika jatuh dia itu lewat dukun, lewat dharma. Nah itu yang membuat yang akhirnya kata sudah Abah Haris haram. yang membuat ilmu hitam ada tuh orangnya. Semua ilmu kan putih semua gitu. Iya.
Ada lagi tuh Bang dari itu. Ini mau tanya Kang Lutfi, ini dari Muhammad Yakub. Wah, ini Bang Yakub. Siapa? Kenapa orang yang sholat rezekinya seret sedangkan orang yang nggak sholat rezekinya lancar? Orang Mungkin pikiran gini, mohon maaf mungkin non muslim misalnya gitu, yang kelihatannya. Ya mungkin salah kita juga apa gimana Kang Lutfi? Nabi Muhammad itu jelas dalam hadisnya, ad-dunya sijnun. Dunia itu penjara bagi mereka yang tidak beriman. Tapi penjara apa namanya? Dunia itu penjara bagi mereka yang beriman. Jadi itu gininya begini, Mas. Jadi kalau buat orang Kristen yang nggak sholat rezekinya banyak, dia enak di sini, tapi di sananya nggak enak gitu. Itu juga nikmat iman ya. Iya, makanya tapi bagi orang yang kerek terus, misalnya nggak punya uang terus kayak Bang Jenny, ya, Bang Jenny, insya sini Allah di penjara. akhiratnya itu apa namanya? Nikmat banyak ya. Itu sugesti juga kadang-kadang. Ini orang yang nggak sholat terus namanya, rezekinya banyak itu sugesti. Justru itu kalau dibawa-bawa terus ya akhirnya kita nggak pernah maju ya, karena harus selalu membandingkan begitu. Nah ini ada lagi. Assalamualaikum. Oke. Ini ada Dewi Nur nih dari Dewi_Nur. Jika ada seseorang yang dulunya sering melakukan maksiat dan rezekinya kala itu sangat melimpah, tetapi setelah dia mengalami kemiskinan, apakah itu termasuk balasannya ataukah memang takdirnya itu? Gimana tadi? Jadi ketika masih maksiat, rezekinya berlimpah. Tapi ketika sudah bertaubat, kembali kepada jalan yang lurus, rezekinya malah terlihat tidak berlimpah seperti semula begitu. Jadi udah tadi saya sampaikan ya. Kita itu berusaha 24 jam, tapi hasilnya nggak maksimal, itu pasti ada sesuatu yang menghalangi dalam perjalanan itu. Ya. Ketika kita jatuh miskin, pasti ada sebabnya. Mengapa kita jatuh miskin? Makanya tadi kayak pertanyaan Mbak Dewi itu, pas itu kaya, terus pas bener miskin, itu sebenarnya bukan hukuman bagi orang itu, bukan. Hukumannya nanti kok. Tapi ada ada yang bilang kan harta materi juga sebagai ujian. Kalau orang yang dianggap mampu, mungkin dia beri amanah untuk mendapat kemampuan untuk melakukan itu. Itu sebenarnya bagaimana konsepnya Kang Lutfi? Ya, uang itu adalah ujian. Uang ini buat apa kan gitu. Ya. Kalau misalnya uang ini buat perkara yang baik, maka dia lulus dari ujiannya. Kalau misalnya dia itu buat minum perkara mabok, itu ujiannya nggak lolos. Itu diantara salah satu sebab rezeki itu seret, itu sering minum-minuman yang bikin goyang. Geleng-geleng ya. Iya. Kan saya bikin banyak banget nih, saya mau jelasin banyak banget. Iya. Sebenarnya masih banyak sekali Banyak ya. banget. Mungkin kita bikin beberapa video nanti Banyak kita banget. ngobrol Nggak lagi cukup. soal rezeki. Banyak banget, ratusan sekali. Dan itu haliah kita tiap hari ada di situ semuanya. Iya. Mungkin ketika orang berlimpah itu justru dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi jatuh miskin itu bukan sebagai ujian, bukan sebagai hukuman. Bahwa orang itu dulunya sering minum homer, akhirnya jatuh miskin, enggak. Bukan. Karena taubatnya Allah itu tidak, ya Allah punya kuasa untuk menerima taubat itu Iya. ya Kang Lutfi ya. Kang, rezeki itu berupa uang saja atau yang lainnya? Dari Siregar 9247. Dari Bang Siregar. Kalau rezeki itu ada dua, ada rezeki yang bisa dilihat oleh mata, ya kan? Ada lagi rezeki yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kita mudah mengingat, misalnya kita hafalan, terus hafalan kita itu kuat, nggak cepat lupa, itu kan rezeki juga. Ya. Cuman kan nggak kelihatan, ya kan? Ya. Terus kita punya Keluarga yang sehat, keluarga yang sehat, kamu rukun gitu ya. rukun, terus kamu bangun dari tidur, kamu garuk-garuk masih gatel, itu kan sebuah rezeki sebenarnya. Ya tidak pernah kita syukuri ya sebenarnya. Oh iya, Yang sering dilewat. ini ada pesan dari saya. Ya. Ya, sebaik-baiknya orang itu adalah, Catat nih Bang Siregar. ya benar. Ini sebaik-baiknya orang adalah ketika dia bangun tidur, dia mengucapkan alhamdulillah, dan ketika dia mau tidur, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Mengakhiri harinya dengan alhamdulillah, memulai harinya dengan alhamdulillah. Kalau ketika dia bangun tidur dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menyerutkan rezekinya. Banyak kan, masih banyak. Nih, camkan nih.
Iya, iya. bahasa camkan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang baru bangun tidur dia mengucapkan alhamdulillah dan mau tidur dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada orang yang bangun tidur tapi dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka hari itu Allah akan menghentikan rezekinya. Wow. Saya yakin kalau bangun tidur kamu susah. Jadi penting juga ya ternyata. Iya. Bangun tidur langsung Iya, lari bangun kemana tidur gitu. terus syukurlah alhamdulillah gitu. Ngerti nggak? Iya, iya. Berarti kamu dalam keadaan hidup, kamu masih seger, kamu melek masih ngeliat, kamu kamu masih masih terasa ya. Mulai besok ya, Bang ya, Mbak ya. Mulai besok ya, bangun tidur kamu ucapkan apa? Alhamdulillah. Mau tidur kamu ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak itu, di hari itu rezekinya nggak ada. Minimal terhambat atau tertutup. Minimal terhambat Ada dari rezeki itu ya, di hari itu. Di hari itu, wow. Ternyata banyak faktor yang kadang-kadang kita nggak Banyak sadar. udah, Ya. kalau saya jelasin itu udah. Oke, ini dari Siregar. Begitu Bang Siregar, kira-kira jawabannya. Mungkin Abang nanti bisa tanya lagi ya. Ini dari Khairul 764, izin bertanya Kang, apa yang harus kita lakukan terhadap seseorang yang melecehkan Al-Quran atau penistaan agama? Mungkin ada sedikit keluar dari konteks, tapi mungkin bisa dijawab Ya kita sekilas. nasihati lah. Udah simpel aja. Nasihati jangan, itu nggak baik. Gitu. Iya. Kalau Dengan misalnya cara yang baik juga ya Kang Lutfi Iya. pastinya ya. Kalau misalnya dia melawan, wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah dia dengan cara yang baik. Ya. Kalau masih nggak manut juga ya kita ngomong ke aparat itu orang itu gini kan. Iya kan ada pasalnya gitu ya. Nggak apa-apa, laporkan saja. Kita nasihati aja. negara hukum. Kan kalau di media gitu, kita negara hukum. Laporkan saja. Ini ada TPP_Fatur, bagaimana cara supaya pintu rezeki itu datang? Tadi kita sepanjang perjalanan ngobrol ini, kita ngobrolin soal itu Bang. Jadi nanti kalau misal ketinggalan, baru gabung, teman-teman bisa langsung akses ke YouTube. Langsung supaya nanti bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Yang dibuka pintunya, maksudnya? Itu datang, yang ya dibuka pintunya. Oh iya, kata Bang Siregarnya, ya dibuka pintunya. Jadi gimana cara membuka pintu rezeki? Ya dibuka pintunya. Iya, Cara buka, ya Bang buka Siregar. pintunya. Makasih Bang Siregar. Yang jawabannya. enggak punya kuncinya dulu. Kalau misalnya kuncinya nggak ada ya Dobrak. dobrak. Iya Pak Kiai. Apa untuk membedakan rezeki yang halal dengan yang haram itu gimana? Oh enggak Lutfi. Ya nantilah itu Niki Farid ini macam-macam aja. Jadi nanti langsung Kiai Farid yang menjelaskan Nanti soal Ki ini Farid ya. yang menjelaskan. Jadi Kiai Farid langsung nanti akan menjelaskan. Kita sedang negosiasi dengan Kiai Farid untuk waktu-waktu. Udah Ki Farid nanti ada sesinya itu. Ada sesi nanti Kiai Farid jawab semua. Sebenarnya Kiai Farid tahu jawabannya. Iya, cuman Cuman ngetes. iya. Tes adiknya pinternya sejauh mana. Justru gitu. ini kita bisa jadi cara kita untuk bikin live berikutnya dengan Kiai Farid. Ya, sip. Beliau nanti kita sudah punya waktunya. Ada lagi? Ada lagi nih. Ramadan.rizki90 ngapunten Bi, apakah salah satu penghambat rezeki itu kesel ke orang tua? Kadang-kadang secara tidak langsung kesel ke orang tua karena orang tua sering marah-marah dan lain-lain. Kalau secara hukum Islam, Ya. kesel sama orang itu nggak boleh, Mas Fabi. Ya. Kesel itu nggak boleh. Ya. Kalau kita itu masih kesel, kita kan mempunyai sifat kan ada tiga, Mas Fabi. Ya. Ada sifat ilahiyah, Ya. ada sifat insaniyah, manusia kan. Nah, ketika kita punya kesel itu sifat manusia lah ya. Kita manusia, tapi tetap janganlah, diusahakan jangan kesel. Ya. Jadi kita itu boleh membantah, Dalam tanda petik membantah dalam petik. membantah, tidak menuruti perintah orang tua itu dengan kalau Beberapa perintahnya itu kriteria. tidak sama dengan syariat. Ya. Kalau orang tua suruh bunuh gitu ya, jangan, itu itu bertentangan dengan syariat, itu jangan. Jadi jangan kesel lah, jangan kesel. Bagaimanapun orang tua kita begitu ya. Tadi kan banyak anak banyak rezeki Kang, Ahmad Fei. Nah kalau banyak istri gimana Kang katanya? Sama. Sama ya? Sama. Nah nanti sesi berikutnya nanti kayak yang jawab. Apa mau langsung gimana nih Kiai? Oke, di sini aja tah. Kurang maju. Kurang kelihatan soalnya. Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ini.
Kalau masalah banyak istri ini saya menarik nih. Ini apa namanya? Ini bagian saya. Karena ya nanti season berikutnya aja. Ya, nah. Untuk Oke, season hari apa? hari nanti tunggu show-nya. Hari malam Rabu. Ya nantilah nunggu kesiapan saya. Oke, siap. Saya sekarang giliran saya untuk mengganggu saja. Jadi nanti kita dalam proses negosiasi. Kayaknya sudah deal, tinggal nunggu harinya aja. Kia Farid punya waktu untuk live bareng kita di Al Khiyaroh Media Center Al Khiyaroh. Udah lama bang ya, Mas? Sudah. Jam setengah. Sudah Iya, 1 jam jam lebih. setengah ya. Ada lagi barangkali terakhir deh. Sudah habis semua dijawab. Mm-mm. Sudah. Kalau itu mungkin disudahi dulu. Sudahi dulu. Teman-teman terima kasih. Saya simpulin ya. Oh ya boleh. Sebelum kita tutup boleh disimpulkan dulu kalau itu. Bisa saya simpulkan sedikit dari obrolan pada malam hari ini. Yang pertama bahwa rezeki merupakan salah satu yang dirahasiakan sama Allah di luar mati dan jodoh. Ya. Ya kan? Artinya tidak ada manusia pun yang tahu tentang rezeki kita. Allah tetap memberikan rezeki, tetapi jumlah besar atau kecil. tidaknya itu tergantung dari makhluk itu sendiri. Yang menyebabkan besar ya makhluk, yang menyebabkan kecil juga makhluk. Di sini ada istilah kausalitas ya, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ya. Nah, rezeki itu ada dua. Ada yang rezeki zahir, kelihatan oleh mata. Ada rezeki yang tidak kelihatan oleh mata. Kita diberikan kecerdasan, kuat hafal, ya kan? Kesehatan itu rezeki yang tidak kelihatan. Rezeki yang kelihatan itu kayak harta, kayak fisik lah ya. Itu poinnya. Selanjutnya tentang rezeki ini bahwa banyak sekali hal-hal yang kecil yang tanpa disadari oleh kita, yang tanpa disadari oleh kita bahwa ternyata perbuatan yang kita anggap biasa itu ternyata berpengaruh membuat terhadap rezeki itu akan hilang atau bertambah, berkurang atau bertambah. Ya. Contohnya sudah tadi saya saya terangkan semuanya. Semoga manfaat lah. Ya. Amin, dan amin, intinya sebab-sebabnya banyak. Terus dan untuk menambah juga banyak. Siap. Terutama nih sekarang lagi musim hujan tadi tuh ya, kalau punya potensi kita itu banyak mengeluh, banyak mencela cuaca, itu juga harus diantisipasi teman-teman semua. Oke, terima kasih Kang Lutfi sudah menyempatkan waktunya di live kali ini. Ini kita akan ketemu lagi sama Kang Lutfi di Rabu depan. Nanti kita akan kasih tahu temanya apa. Nanti teman-teman siapkan juga pertanyaan-pertanyaan ke depan nanti kalau temanya sudah ada. Teman-teman terima kasih sudah bergabung bersama kami di Al Khiyaroh. Jangan lupa subscribe di YouTube kita karena setelah ini video ini akan langsung ditanyakan di YouTube Kang Lutfi. Dan kita selalu berdoa supaya wabah ini cepat diangkat. Supaya wabah ini segera cepat diangkat. Amin. Dan kita semoga aktivitas kita kembali normal. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya akhiri dulu acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.